Selamat kita berjumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dalam program Sekam di bulan Mei ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur buat waktu, buat kesempatan, buat hadirat-Mu Tuhan, buat kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang Engkau limpahkan bagi kami, terlebih saudara-saudara kami yang mendengarkan. Bapa di surga, kiranya Engkau menuntun pembacaan firman-Mu pada saat ini sampai selesainya. Nama Tuhan saja yang ditinggikan, dibesarkan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita akan buka di dalam Daniel pasal 6. Kita langsung lompat ke ayat yang ke-14. Kalau Bapak Ibu berkenan baca di rumah mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Tapi malam hari ini kita mau baca kisah Daniel dari ayat yang ke-14. Saya bacakan buat saudara. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ia raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Puji nama Tuhan. Taat di tengah situasi yang baik, di tengah situasi penuh berkat, di tengah situasi tidak ada masalah, saat semua fasilitas mendukung, saat semua kemudahan kita dapatkan adalah mudah dilakukan. Tapi bagaimana jika situasinya kurang baik? Dalam tekanan, dalam kesesakan, dalam ancaman mungkin, atau dalam resiko, mungkin juga dalam kita tertimpa sakit penyakit. Kebanyakan kita tentunya akan berusaha cari tempat aman dan melakukan tindakan cepat atau kompromi, setidaknya daripada menanggung risiko. Seperti contoh, ketika kita lalai melihat rambu-rambu lalu lintas, atau katakan ganjil genap, lalu kita lupa melewati jalan yang masih belum waktunya untuk dibuka. Tiba-tiba petugas menghadang di depan sana. Dengan secepat kilat, kita akan berusaha meraih hal-hal yang mungkin akan cepat selesai. Hati dak-dikduk, hati cemas. Tetapi kita akan baca teruskan pasal 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka. Ketika Daniel menghadapi masalah yang berat dan penuh risiko sehubungan ibadatnya kepada Tuhan, hal itu
tidak menggoyahkan iman percayanya kepada Tuhan. Garis bawahi ini, hal itu tidak menggoyahkan imannya kepada Tuhan. Alkitab mencatat Daniel kembali ke rumahnya. Bahkan ia khusus masuk dalam kamar atasnya, dalam tingkap-tingkap yang terbuka, arah ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut memuji Allahnya. Saudara baca akhir dari ayat 11 ini, seperti yang biasa dilakukannya. Ketika saudara sudah membiasakan diri bangun pagi, menghirup udara segar, mengucap syukur, ingat Daniel 6 ayat 11 ini. Di dalam segala masalah, di dalam sakit penyakit, ia tetap menengadah kepada Tuhan. Ia tetap memuji Allahnya, ayat 11 katakan. Bahkan 3 kali sehari ia berlutut. Berlutut artinya mengambil sikap menyembah, mengakui Allah, berdoa. Tidak cukup di sana, dia memuji Allahnya. Kita lihat kisah ini, sekalipun orang asing, bahkan orang buangan, tetapi Daniel mendapat tempat khusus atau kedudukan di Babel. Firman Tuhan katakan ayat 4, maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia memiliki roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ketika maksud raja ini, dia kumpulkan bawahannya, karena dia melihat Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, mempunyai roh yang luar biasa, bukan kepintaran, bukan pengetahuan, bukan intelektual, bukan memiliki satu bidang khusus, chemical kah, teknik kah, atau bahasa kah. Tetapi firman Tuhan katakan, ia mempunyai roh yang luar biasa. Maka raja bermaksud untuk menempatkan, memposisikan Daniel dalam posisi strategis. Pada waktu dikumpulkan, rupanya terendus kepada bawahan-bawahannya Raja Darius, dan timbullah iri hati karena mereka sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun menjadi bawahan, tetapi tidak mendapat kesempatan untuk posisi puncak yang akan diberikan kepada Daniel. Alkitab menyatakan Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Artinya ia memiliki kemampuan, kepintaran di atas rata-rata. Ini merupakan satu kelebihan, satu kemampuan yang dimiliki Daniel. Namun, kalau kita baca baik-baik, di atas kepintarannya itu, di atas kemampuan rata-ratanya itu, ternyata Daniel mempunyai disiplin, kedisiplinan yang luar biasa. Saat dia membangun imannya kepada Tuhan, melalui apa? Melalui persekutuan yang karib dan akrab dengan Tuhan. Daniel 9 ayat yang kedua katakan, kita baca di sana, Daniel 9 ayat yang kedua,
Nanti kita kembali lagi ke Daniel pasal yang ke-6. Pada tahun pertama kerajaannya itu, Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timunan puing Yerusalem, yaitu 70 tahun. Bukti bahwa Daniel memiliki disiplin rohani yang kuat antaranya adalah Daniel memperhatikan kitab-kitab jumlah yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Kita perhatikan kalimat memperhatikan dalam kumpulan kitab ini menunjukkan bahwa Daniel senantiasa merenungkan firman Tuhan, merenungkan Alkitab, merenungkan firman Allah yang kuat siang dan malam. Dia menyediakan waktu khusus kepada Tuhan siang dan malam. Ayat yang 11 tadi katakan, Daniel 6 katakan ayat yang 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah dan seterusnya, dia kembali ke kamarnya 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Kalimat memperhatikan dalam kitab, dalam kumpulan kitab ini menunjukkan kesetiaan Daniel siang dan malam. Saudara perhatikan, inilah kunci sukses hidupnya, kunci sukses imannya kepada Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 katakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kuasa firman Tuhan itulah yang bekerja di dalam diri Daniel. Yesaya 55 ayat 11 katakan, firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, ku besar ya, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Daniel sebagai seorang pendoa, 3 kali sehari dia berdoa memuji Tuhannya, dan tidak cukup di situ. Daniel 10 ayat 2 dan 3 katakan, ia suka berpuasa. Ia tidak makan dan minum, firman Tuhan katakan. Kita baca ayatnya, Daniel 10 ayat yang kedua dan 3. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Maka yang sedap tidak kumakan, dan daging dan anggur tidak masuk dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu. Haleluya. Saudara melihat dalam Daniel 6 ayat 8, ketika Raja Darius baru berencana hendak menempatkan Daniel untuk menjadi posisi, menempatkannya atas seluruh kerajaannya, maka bawahannya Raja Darius atau asisten-asistennya, orang dekatnya, membuat satu pemufakatan. Saudara akan baca sendiri di rumah ayat yang ke-6, ayat yang ke-8. Mereka bersepakat membuat aturan berupa larangan. Apa isinya? Barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia selain kepada raja, ia akan dilemparkan ke gua singa. Mereka mencari
Kelebihan Daniel begitu rupa. Dapatkah? Dapat. Apakah itu mengenai penyembahannya kepada Tuhan? Undang-undang dibuat. Mereka geram. Ketika selesai dibuat, mereka mendesak raja untuk menjalankan undang-undang itu. Dalam Daniel 6 ayat 6. Walaupun undang-undang itu semata-mata baru dibuat, tetapi ujungnya adalah hanya untuk menjebak Daniel. Tapi firman Tuhan katakan, berhasil mereka membuat jebakan itu. Daniel ditangkap. Dia dimasukkan ke gua singa. Dan kita sudah tahu ceritanya. Singa-singa itu tidak memangsa Daniel atau mencabik-cabik Daniel atau membuat Daniel mati. Tetapi Tuhan telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk membungkam dan mengatuk mulut-mulut singa itu, sehingga Daniel tetap hidup. Malam hari ini kita telah belajar bagaimana kesetiaan Daniel di dalam Daniel 6 ayat 11. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Entah rumah itu memang disediakan untuk Daniel, atau memang dia perlakukan rumah dinas ini untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Mazmur 25:14 katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Ketika Daniel sadar hidupnya bergantung kepada Tuhan, sadar bahwa dia adalah orang-orang pembuangan, orang-orang yang tidak punya ketetapan di negeri itu. Tetapi ketika raja memberikan kesempatan, baru mau memberikan kesempatan, maka dia diganggu oleh para asisten-asisten Raja Darius. Saudara melihat ketaatan Daniel mendatangkan mujizat yang besar, karena Tuhan selalu ada di pihak orang benar. Kalau saudara mau diberitahukan perjanjian-perjanjiannya setiap waktu, berdoa 1 kali pagi dan malam, firman Tuhan katakan tidak cukup. 24 jam, mari ambil waktu dimanapun saudara berada, di dalam mobilkah, di kantorkah, di rumah, dalam pekerjaan, ambil waktu untuk tetap menyembah Tuhan. Miliki persekutuan dengan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 katakan, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya mau katakan, jerih payah saya kepada Tuhan tidak sia-sia. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Iblis mengganggu saudara dan saya dengan segala kesibukan, dengan segala kenikmatan dunia ini, dengan segala fasilitas, dengan keuangan saudara, dan jangan lupa dengan kesehatan saudara. Saudara dapat melangkah ke sana dan kemari. Tetapi ingat, firman Tuhan katakan,
Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Petrus katakan, ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu sudah dekat. Karena itu banyak berdoa. Orang percaya hari-hari ini, tiap detik, tiap jam, tiap waktu, mari kita berdoa di dalam roh dan kebenaran. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. 1 Tawarik 16 ayat 11 katakan, sebab tidak kutinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Daniel seorang pendoa. Daniel ditulis cukup panjang dalam kitab ini. Bertahun-tahun ia ditawan di kerajaan lain, namun Daniel tidak putus asa. Bahkan dia tidak berubah sikap, setia kepada Tuhan, dan ia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan melalui doa yang ia lakukan 3 kali sehari. Kiranya firman Tuhan malam pada hari ini membuat jalan kepada kita, mengambil waktu. Dalam Daniel 6 ayat yang 11 katakan, ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang ia biasa dilakukannya. Maju terus di dalam Tuhan, ambil waktu berdoa 3 kali sehari, nama Tuhan yang ditinggikan, dibesarkan. Tundukkan kepala kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Kalau Engkau telah memberkati kami Tuhan dengan sukacita, Engkau memberkati kami dengan kesehatan, Engkau memberkati kami dengan damai sejahtera, kami mau ikut apa yang Daniel katakan di dalam Daniel 6 ayat 11. Kami mau mengambil waktu. Kami mau Tuhan duduk di bawah kaki-Mu. Kami mau berlutut di bawah kaki-Mu. Kami mau memuji Engkau. Dan kami mau rasakan hadirat-Mu yang besar. Karena kami tahu waktu-waktu ini adalah sudah dekat. Terima kasih Tuhan. Memberkati firman-Mu, memberkati hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Nama Tuhan yang ditinggikan, yang dibesarkan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.